Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coach yang dilakukan secara bergantian. Bersama saya Murniati dari SD 15 Jole. Saya Salvia dari SMP Negeri 4 Lili Riaja. Saya Andi Muhlis Mursan dari SDN 42 Turung Lapai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami. Apa kabarnya hari ini, Bu Salvia, di hari pertama kita puasa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini ya Bu Salvia, sebelum kita melakukan praktek coaching, sebagai observer yang akan mengamati Ibu dan menilai percakapan coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaiannya nanti, saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Apakah dalam percakapan nantinya Ibu sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching, kemudian bagaimana coach hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, sehingga dengan pertanyaan yang berbobot itu memunculkan ide-ide baru pada coach. Apakah percakapan Ibu nantinya sudah menggunakan alur Tirta? Bagaimana coach memberikan jawaban atau merespon dari pertanyaan Ibu? Kemudian jangan lupa disesuaikan ya Bu dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Insya Allah. Jadi pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Insya Allah saya akan mengembangkan ketiga kompetensi dari coaching. Oke, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang pertama mungkin Bu ya, mendengarkan aktif. Kemudian kedua, melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya berharap nanti selama coaching coach itu mendapatkan ide-ide baru Bu, dan dia mampu mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, demikian dulu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching. Semoga berjalan lancar sesuai keinginannya Bu. Amin. Amin Bu. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Pak. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya juga tidak mengajar. Bagaimana Pak, ngobrol di sini atau di dalam ruangan? Di sini aja Ibu, biar lebih leluasa ngobrolnya. Oh iya Pak, bisa lah Pak ya. Baik Pak, kalau begitu kita ngobrol di sini saja. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Begini Bu, selain silaturahmi dengan Ibu, ada hal lain yang ingin saya sampaikan ke Ibu tentang perasaan saya yang merasa bersalah karena ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak merasa bersalah karena ditegur oleh Kepala Sekolah? Ya Bu, seperti itu Bu.
Oh ya Pak, apa yang terjadi Pak? Begini Bu, kepala sekolah dan rekan guru di sekolah kan sudah tahu kalau saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satu materi yang saya pelajari adalah pendidikan berdiferensiasi. Oh, jadi kira-kira menurut Bapak letak permasalahannya di mana ya Pak? Bapak Kepala Sekolah berharap saya menyampaikan atau mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk formal seperti workshop, IHT atau yang lain-lainnya kepada rekan guru. Oh begitu ya Pak. Jadi apa alasan Bapak sehingga tidak mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk formal ke rekan guru? Karena menurut saya sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi sudah saya lakukan ke teman-teman guru, namun dalam bentuk non formal, artinya saya sampaikan ke teman-teman guru dalam situasi santai. Oh jadi itu alasan Bapak ya. Begini Pak, apakah Bapak sudah bertanya ke teman ataukah melihat langsung proses pembelajaran di kelas, bagaimana teman-teman di kelas gitu Pak maksud saya? Alhamdulillah sudah Bu, tapi ternyata sebagian besar teman-teman itu belum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Oh baik Pak ya. Saya mengerti dan memahami kenapa Bapak merasa bersalah dalam situasi ini. Jadi Ibu sudah mengetahui alasan itu. Jadi sekarang apakah Bapak juga mengetahui apa alasan Bapak Kepala Sekolah menegur Bapak? Sudah Bu, saya sudah mengerti. Ya. Kalau begitu apa alasan Bapak Kepala Sekolah ya yang disampaikan ke Bapak pada saat itu? Bapak Kepala Sekolah berharap semua rekan guru sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Karena sekolah kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana siswa bisa belajar sesuai dengan minatnya sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Sebuah pemikiran yang luar biasa Pak ya. Jadi pada waktu itu tindakan apa yang Bapak lakukan setelah mendengarkan alasan Bapak Kepala Sekolah? Saya minta maaf Ibu, saya menyampaikan bahwa setiap materi dan kegiatan yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak sebetulnya saya sudah mengimplementasikan di kelas atau di sekolah dan saya sudah membagikan ke rekan guru, namun biasanya tidak dalam bentuk formal, gitu Bu. Oh ya Pak, setelah Bapak menyampaikan hal itu kepada Bapak Kepala Sekolah, apa tanggapan Bapak Kepala Sekolah pada saat itu? Bapak Kepala Sekolah memberikan motivasi dan semangat kepada saya bahwa jangan berhenti untuk bergerak, menggerakkan teman-teman di sekolah dan jangan berputus asa. Bagus Pak ya. Jadi apa rencana Bapak selanjutnya? Saya akan menyampaikan dan meminta izin ke Bapak Kepala Sekolah untuk secepatnya melakukan workshop pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan-rekan guru. Bagus Pak ya, bagus. Dalam kegiatan workshop yang Bapak rencanakan, selain sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi, apakah masih ada yang ingin Bapak sosialisasikan? Insya Allah Ibu, karena dalam pendidikan guru penggerak kita juga mempelajari pembelajaran kompetensi sosial emosional. Jadi rencananya kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa hari dan saya akan melakukan tambahan materi yaitu pembelajaran kompetensi sosial emosional. Oh iya Pak, baik Pak. Selain sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, apakah masih ada kegiatan lain yang rencananya akan Bapak lakukan dalam kegiatan workshop tersebut? Insya Allah Ibu, rencana hari pertama adalah penyampaian materi, hari kedua penyusunan RPP atau modul ajar berdiferensiasi dan KSE, dan hari ketiga berbagi praktik baik. Bagus Pak ya. Jadi kapan nih Bapak akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah?
Secepatnya Ibu, insya Allah besok saya akan menghubungi Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah Pak ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok rencana Bapak lancar dan kegiatannya bisa terlaksana dengan cepat. Ya Bu, amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Pak. Kabe Bu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching. Untuk itu ada beberapa pertanyaan dari diri saya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tersebut? Sesuai dengan kompetensi inti coaching, kemudian alur tirta, kemudian yang ketiga adalah prinsip coaching. Alhamdulillah Bu, selama coaching tadi sudah terlihat dan terdengar bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan tadi. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching berikutnya kompetensi Ibu semakin bagus lagi ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan ya Pak, rubrik penilaian saya selama berlangsungnya coaching. Akan saya nilai adalah apakah percakapan Bapak nanti itu sudah menggunakan alur tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian ketiga, bagaimana coaching memberikan jawaban atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Kemudian jangan lupa Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini Pak? Yang akan saya kembangkan adalah ketiga kompetensi inti coaching. Oh iya, bagus Pak ya. Kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan nanti? Mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator yang diinginkan dalam proses coaching kali ini apa Pak? Saya ingin coaching saya kali ini menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi atau menemukan langkah-langkah dalam yang dapat menyelesaikan masalahnya. Ya Pak, terima kasih. Demikianlah dulu pra-observasi. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar Pak ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Ada apa ini Bu? Apa yang ingin dibicarakan atau ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi mengenai perilaku murid saya di lapangan Pak. Baik Bu, menurut Ibu dari pembicaraan atau percakapan ini apa yang bisa ingin Ibu dapatkan? Saya berharap setelah pembicaraan ini mendapatkan ide-ide baru, solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Baik Ibu, jadi yang Ibu harapkan dengan adanya percakapan ini adalah mendapatkan ide-ide atau solusi pencerahan dari permasalahan Ibu di lapangan. Iya Pak, harapan saya seperti itu.
Bisa Ibu ceritakan permasalahan di kelas Ibu seperti apa? Begini Pak, saya kan mengajar di lapangan, tapi murid-murid saya itu hanya belajar dengan sepak bola terus. Sementara materi PJOK kan bukan hanya sepak bola Pak. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Menurut saya karena sepak bola yang sering mereka lakukan di lingkungan rumahnya maupun di lingkungan sekolah. Oh, jadi itu ya Bu, yang menyebabkan mereka tidak aktif. Apa yang Ibu lakukan menghadapi murid ini? Apa upaya Ibu agar murid-muridnya fokus kepada semua cabang olahraga? Saya biasa memberikan ice breaking di awal pembelajaran, dan di kegiatan inti biasanya saya memberikan permainan yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Kegiatan apa lagi ya Bu yang Ibu lakukan untuk menarik perhatian mereka dalam belajar? Saya biasa memberi pertandingan atau melakukan pertandingan cabang olahraga sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Apa alasan Ibu melakukan kegiatan ini? Menurut saya karena olahraga bukan hanya sepak bola, dan anak-anak harus mengetahui cabang olahraga yang berkaitan dengan materi, sehingga sebagai guru bisa mengetahui bakat masing-masing murid saya terkait dengan olahraga Pak. Sekarang apa rencana kegiatan yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengupdate informasi tentang jenis-jenis latihan yang berkaitan dengan cabang olahraga dan peraturan-peraturan terbaru terkait olahraga tersebut Pak. Siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan yang Ibu akan lakukan? Tentu saja yang pertama adalah murid saya, kemudian saya sendiri, kemudian akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru, begitu juga dengan kepala sekolah Pak. Baik Ibu, apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan untuk menemukan solusi atau pencerahan dari masalah yang Ibu hadapi? Mungkin saya akan mencari referensi buku lain di perpustakaan maupun di sosial media tentang perkembangan olahraga dan yang bisa membuat murid saya semangat untuk belajar Pak. Jadi kapan penerapannya ini Bu yang akan Ibu lakukan? Saya akan memulainya secepatnya Pak. Kemungkinan besok saya sudah mulai. Baik Ibu, jadi apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Sejauh ini apakah Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu? Saya akan tetap melakukan yang pertama tadi saya lakukan, yaitu ice breaking pada awal pembelajaran, kemudian memvariasikan kegiatan pembelajaran dan membuat permainan yang sesuai dengan pembelajaran serta mencari referensi lain Pak. Nah, jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Jadi saya kira percakapan kita ini sudah membuahkan hasil. Ya, jadi saya kira percakapan kita sampai di sini ya Bu. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk percakapannya hari ini. Baik Bu, terima kasih kembali. Saya permisi Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah Pandi tadi sudah melakukan percakapan coaching. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Di antaranya, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tersebut? Alur Tirta
sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menemukan masalah dan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, alhamdulillah Pak ya. Jadi selama coach tadi saya sudah melihat Bapak dengan coach itu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana itu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan terakhir tanggung jawab. Kemudian di situ juga saya sudah melihat kompetensi yang ingin Bapak kembangkan sudah berjalan dengan lancar, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan ke depannya Pak, dalam kegiatan coaching berikutnya kompetensi Bapak semakin semakin bagus lagi. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak. Ya, sebelum kita melakukan praktek coaching sebagai observer yang akan mengamati dan menilai percakapan coach dan coacher sesuai rubrik penilaian. Dan saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Apakah dalam percakapan nantinya itu sudah menerapkan kompetensi inti coaching? Yang kedua, bagaimana coach hadir penuh dalam coaching? Yang ketiga, bagaimana coach mendengar aktif dengan menggunakan rasa? 4. Bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher untuk memunculkan ide-ide baru? 5. Apakah percakapan Ibu nantinya itu sudah menggunakan alur Tirta? 6. Bagaimana coach memberikan jawaban atau merespon? 7. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan, potensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nantinya? Saya akan mengembangkan ketiga kompetensi inti dari coaching itu Pak. Ya, jadi kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Mendengar aktif dengan menggunakan rasa dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu ya. Jadi apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya mengharapkan coach mendapatkan ide-ide baru atau solusi dari masalah yang ia hadapi, Pak. Ya. Demikian dulu praobservasinya ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching. Semoga berjalan sesuai keinginan. Amin Pak, amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, duduk dulu. Iya, makasih Bu. Maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak apa-apa Bu Salvia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya. Apa gerangan saya Bu Salvia menemui saya hari ini? Begini Bu ya, saya mau curhat ke Ibu dengan masalah saya. Semoga Ibu bisa membantu. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya ingin meminta solusi Bu dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalah apa ya Bu? Coba ceritakan apa yang Ibu Salvia rasakan, mungkin bisa saya bantu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Ya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Bu sehingga mendapat teguran dari pengawasnya? Begini Bu, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu.
Oh, pengawas mengkritik tentang proses mengajarnya. Apa Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, Bu. Karena tidak hanya memakai buku tes. Oh, lalu apa tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sebetulnya Bu, saya jujur ya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan buku tes karena mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu, saya tanya Bu Salvia dulu. Selama ini apa Bu Salvia lakukan di dalam proses belajar mengajarnya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu ya, saya mengajar menggunakan buku tes pelajaran dengan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Apa yang membuat Ibu Salvia tidak menggunakan sumber belajar lainnya? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid, Bu. Murid juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum yang ada. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Seperti yang kita ketahui kan, karakter murid itu berbeda-beda dan cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu Salvia mengajar hanya menggunakan buku teks pelajaran saja? Ya Bu, ya saya mengetahui Bu ya bahwa karakter murid itu berbeda-beda ya. Betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya Bu, kalau karakter murid itu berbeda-beda. Selama ini ada beberapa murid yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Itulah Bu, pentingnya menggunakan beberapa sumber pembelajaran sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak pengawas kemarin itu seperti itu sebenarnya. Oh iya Bu, ya Bu. Setelah Bu Salvia bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang Bu ya, hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu. Lalu apa yang membuat Ibu Salvia merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Salvia merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu Salvia hanya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Salvia memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, mungkin begitu sebetulnya ya. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Untuk masalah itu Bu, Bu Salvia bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Salvia dalam mengajar. Insya Allah Bu ya, mudah-mudahan ya Bu seperti itu. Dari Bu Salvia sampaikan, apa rencana kedepannya Bu Salvia?
Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apa ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau dan minta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu dengan proses belajar mengajar Bu Salvia selanjutnya? Setelah ini saya akan menggunakan beberapa sumber belajar seperti menggunakan buku, referensi perpustakaan, penggunaan video, pembelajaran atau gambar yang menarik, dan tetap buku sebagai sumber belajar utama. Langkah Bu Salvia yang diambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Bu ya, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, saya khawatir takutnya salah langkah Bu. Syukurlah Ibu Salvia sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan berbagai sumber belajar. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan Bu. Itu suatu ide yang bagus sekali ya Bu. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu Salvia dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin Bu. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. Salam sehat dan bahagia untuk Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching. Untuk itu ada beberapa pertanyaan saya adalah satu, apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tersebut? Dalam kegiatan coaching tadi saya menyesuaikan dengan kompetensi inti coaching, kemudian menggunakan alur tirta dan tetap berprinsip pada coaching. Alhamdulillah Bu, selama kegiatan coaching tadi sudah terlihat dan terdengar bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching berikutnya kompetensi Ibu semakin bagus lagi. Amin, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi demonstrasi yang kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru Sumana, Salamat Ito pada Salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.